kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, masih berbincang bersama Bapak Budi Santoso, Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies atau CIRS. Pak Budi, sedikit mengenai apa yang disampaikan oleh Direktur Utama MindID, merupakan holding BUMN pertambangan di Indonesia, yang juga adalah perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia. Sejauh mana pernyataan ini sebetulnya mengenai ketidaksiapan industri hilir nikel menyambut industri baterai listrik dan juga mobil listrik, ini berpengaruh atau tidak kepada keyakinan investor yang sempat melirik investasi di Indonesia, khususnya di sektor baterai listrik ataupun mungkin kendaraan listrik? Ya, saya kira sangat berpengaruh. Karena investor itu satu hal yang menjadi concern adalah momen baterai listrik ini harus bisa mereka dapatkan. Walaupun secara cadangan kita terbesar di dunia ya Pak? Ya, secara cadangan terbesar di dunia. Dan teknologi baterai ini dinamis. Bahkan ada penelitian lagi yang tidak berbasis nikel. Nah, ini saya punya teman yang mereka melakukan riset, dan Cina pun juga sudah melakukan itu yang tidak berbasis nikel. Sehingga kalau momen ini, walaupun kita punya cadangan besar, tapi kalau momennya kita tidak bisa ambil, kita bisa lewat. Tidak, iya. Jadi memiliki cadangan besar tidak berarti kita bisa mengontrol kalau kita dinamikanya tidak bisa ikuti. Poin yang sangat penting, walaupun cadangan sangat besar, tapi kita tidak bisa mengontrol apa yang diputuskan oleh investor ketika kita tidak punya kesiapan itu ya Pak? Iya. Oke. Bicara soal kondisi ataupun point of view yang sangat objektif lah dari Anda Pak Budi. Apakah momen ini akan terlewat jika industri hilir nikel di Indonesia memang belum siap? Momentum industri baterai listrik, kemudian juga momentum mobil listrik. Ya, jadi saya lihat momen semua negara-negara yang concern ke mobil listrik dan baterai listrik itu momennya 2004-2025 ya, dan itu produksi yang bisa kita inikan setelah 25 sampai 30 misalnya. Nah, saya lihat ICPAL itu sendiri, saya nggak tahu hari ini sampai sejauh mana gitu ya, karena yang saya dengar masih persiapan dan konstruksi selama 3 tahun itu sangat cepat, apalagi nanti ada adjustment dalam commissioning dan sebagainya. Nah, momen ini kalau pemerintah tidak mendukung dalam artian seperti ini misalnya, oke, pengusaha izinnya nggak usah kamu pikirin keuangan sama teknologinya. Nah, ini yang sebetulnya harus dua-duanya, pemerintah dan pengusaha, investor mau dari mana saja, itu harus memang benar-benar mensinkronkan. Baik. Karena kalau pengusaha disuruh berjuang sendiri, itu momen itu pasti lewat. Ya, Pak Budi, terkait dengan ketidaksiapan dari industri hilir nikel untuk menyambut mobil listrik dan juga industri baterai listrik di Indonesia lah, dan juga sudah kandungnya dilarangnya eksportasi nikel ke luar Indonesia. Ini sebetulnya menggambarkan ketidakselarasan antara formulator kebijakan dan juga dunia usaha, atau seperti apa? Apa analisa Anda? Jadi begini, setiap industri itu ada namanya learning curve atau waktu untuk belajar. Dan setiap industri itu ada namanya inkubasi period. Nah, kita tidak pernah melewati incubation dan learning curve ini. Tahu-tahu pemerintah pokoknya harus bangun smelter, kalau enggak saya stop.
Kita itu berarti siapa, Pak? Indonesia lah, aku Oke. nyebut. Ya, kalau dalam hal ini, Pemerintah kita selalu atau menyoroti pengusaha atau? kebijakan pemerintah. Baik. Jadi Cina itu industri smelternya yang hari ini kita sebut sudah maju, itu mereka belajar 30 tahun lalu. Bayangkan kita 30 tahunnya tidak pernah melewati, pengusaha tambang kita langsung didorong di stop. Apalagi punya kelemahan dari sisi finansial. Nah, pengalaman teknologi mungkin bisa kita belajar lah. Tetapi kalau finansial, menghadapi perizinan dan sebagainya, ini yang harusnya pemerintah melihat. Kita harus realistis. Makanya saya selalu bilang, kita sudah mencanangkan 2009 dan pemerintah berubah-ubah. Ya maaf nih, kebijakan waktu itu hanya mengantisipasi perusahaan tambang-tambang besar. Dan akhirnya ketika deadline-nya dipatok, semuanya lewat. Jadi inilah kenapa mineral policy ya yang saya selalu ingatkan kepada pemerintah harus dimiliki, karena itu roadmap dan big picture tambang Indonesia itu sudah dibuat lebih awal sehingga kita mau kemana itu tahu gitu. Nah, saya bersyukur kemarin pemerintah sudah mau memformalkan mineral policy kita, walaupun masih banyak yang harus dikritisi ya. Tetapi big picture ini harus sudah ada kita. Karena mineral policy bicara 50 tahun atau 100 tahun ke depan. Nah, hilirisasi ini bagian dari big picture yang tidak bisa dilakukan secara instan. Karena banyak stakeholder yang terlibat. Nah, inilah kenapa mineral policy menjadi penting, karena semua departemen harus punya visi atau wawasan yang sama. Baik. Jangan sampai tambang benturan dengan lingkungan, dengan kehutanan, dengan keuangan, dengan ini. Inilah yang dihadapi pengusaha, akhirnya bingung pengusaha. Baik. Artinya kalau kita simpulkan dari sisi formulasi kebijakan belum mengakomodir kepentingan dari stakeholders. Iya. Baik. Dan sebenarnya pemerintah pun tidak harus mengentertain pengusaha, tetapi harus melihat gambar besar. Pak Budi sangat singkat. Sebagai pemain, ya harus juga dikasih fasilitas dan kemudahan. Baik, Pak Budi sangat singkat terakhir, ada atau tidak cara instan untuk membuat industri hilir nikel di Indonesia supaya siap memanfaatkan momentum mobil listrik? Tidak ada, kecuali kita harus mengeluarkan dana yang begitu besar. Dan dananya kita belum punya? Dananya belum ada. Nah, baik. Oke. Itu yang menurut saya penting yang harus diperhatikan. Ya, Pak Budi, masih banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan, tapi waktunya sangat singkat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Kita pasti akan, insya Allah berjumpa lagi di lain waktu dan juga dengan bahasan yang lebih menarik lainnya. Pak Budi, terima kasih atas waktu dan analisa Anda mengenai topik kita di paruh kedua di Market Review. Sampai jumpa, sehat selalu. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.